Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, jumpa lagi dengan saya Budha Fira dan Budha Fira Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kepemimpinan Pancasila merujuk pada konsep kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinan Pancasila, pemimpin diharapkan mengedepankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Prinsip yang menjadi dasar kepemimpinan Pancasila harus sesuai dengan pengejawantahan dari sila-sila dalam Pancasila. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Pancasila berupaya menciptakan kepemimpinan yang inklusif, adil dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kepemimpinan Pancasila merujuk pada konsep kepemimpinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pemimpin yang berjiwa baik adalah pemimpin yang mampu membangun nilai dan moral dan norma bersama kelompok yang diayomi, di mana orang tersebut berkiprah dalam sebuah kehidupan di masyarakat. Selalu muncul seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi dan mengarahkan perilaku anggotanya ke arah tujuan tertentu. Begitu juga dalam lembaga pendidikan selalu muncul seorang pemimpin yang mampu menggerakkan dan mempengaruhi anggotanya sebagai wakil sekaligus panutan dari anggota tersebut dalam hubungannya dengan pihak luar, serta dalam usaha untuk memenuhi harapan kepemimpinan, menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dan memanfaatkan lingkungan serta potensi yang dimiliki dalam organisasi yang dikelola guna memajukan serta memberdayakan organisasi. Maka seorang pemimpin dalam organisasi harus berdasarkan setiap langkahnya pada nilai serta memahami nilai tersebut secara mendalam. Sahabat sekalian, apa sih kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme? Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan yang organisasi atau negara yang mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan peran dan fungsi kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang berjiwa Pancasila selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Sampai itu juga nilai-nilai Pancasila menjadi indikator bagi pemimpin dan seluruh masyarakat dalam memberi informasi serta membantu dalam membentuk moral dan etika. Nah, dalam satu kesempatan, Permadi et al. Tahun 2021 menyampaikan bahwa karakter kepemimpinan Pancasila adalah seorang pemimpin yang menyelipkan nilai-nilai Pancasila seperti religius, beretika, dan bertanggung jawab dalam gaya kepemimpinannya, sehingga akan menarik pengikutnya tersebut yang setiap memegang teguh nilai-nilai yang ditinggalkannya hingga generasi-generasi berikutnya. Lalu apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang untuk menjadi pemimpin? Pemimpin dapat berfungsi seperti matahari. Bagi yang dipimpin dapat memberikan semangat, memberikan kekuatan dan daya hidup bagi orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin hendaknya berfungsi sebagai bulan, yaitu membuat senang bagi anggotanya dan memberi terang pada waktu gelap. Ketika dalam keadaan sulit, sang pemimpin mampu tampil untuk memberi jalan terang atau jalan keluar dari kesulitannya. Pemimpin hendaknya berteguh iman, takwa, memiliki teguh pendirian sehingga menjadi pedoman dan panutan bagi rakyat yang mungkin kehilangan arah. Pemimpin bersifat seperti angin, teliti, tidak mudah dihasut. Dia harus bergaul dengan rakyat lapisan manapun guna mencari masukan untuk menetapkan kebijakan dan keputusan. Pemimpin diharapkan dapat tampil berwibawa, namun keputusan dan kebijakan yang diambilnya hendaknya bermanfaat bagi yang dipimpinnya. Pemimpin tegas dan keras seperti api dalam menegakkan disiplin dan keadilan. Pemimpin berwawasan luas, sanggup menerima dan mendengar persoalan, menyaringnya dan membuat suasana menjadi jernih kembali tanpa ada rasa dendam. Pemimpin tidak hanya mau berada di atas, tapi juga bersedia di bawah. Sang pemimpin seolah-olah menjadi tempat pijakan.
sentosa budinya, jujur dan murah hatinya bagi anak buahnya. Kemudian, apakah ada syarat untuk menjadi pemimpin atau apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh kepemimpinan tersebut? Kartini Kartono menjelaskan ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan di era pembangunan nasional harus bersumber pada falsafah negara, yakni Pancasila. Kedua, memahami benar makna dari perencanaan, pelaksanaan, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Ketiga, diharapkan agar pemimpinan Pancasila mampu menggali intisari dari nilai-nilai tradisional yang luhur untuk kemudian dipadukan dengan nilai-nilai positif dari modernisasi. Kemudian ada 3 ciri pokok kepemimpinan Pancasila. Pertama adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, nilai-nilai kepemimpinan harus bersifat universal. Dan yang ketiga, nilai-nilai spiritual nenek moyang. Sebagai kesimpulan dari yang sudah saya coba paparkan tersebut, saya simpulkan sebagai berikut. Kepemimpinan nasional yang berjiwa Pancasila memiliki peran penting mengimplementasikan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, mengembangkan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Pemimpin yang menjiwai pentingnya bela negara menjadi salah satu faktor penting untuk diimplementasikan ke dalam pemimpin di berbagai struktural, baik lembaga negara, swasta maupun organisasi. Dengan mengimplementasikan sikap bela negara berdasarkan falsafah Pancasila, dalam memimpin dapat memberikan pengaruh positif yang besar, baik itu bagi pimpinan atau anak buahnya itu sendiri. Salah satu pengaruh positif tersebut adalah integritas moral yang penting dalam kepemimpinan bela negara yang berjiwa nasional. Berdasarkan Pancasila, karena dengan adanya moral dan etika dalam seorang pemimpin, dan maka pemimpin tersebut akan menjadi panutan dan pengaruh baik bagi organisasi serta yang dipimpinnya sekalian. Sahabat sekalian, sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan. Untuk itu terus dukung saya di Budak Pira Channel dengan cara like dan subscribe. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.